Halo, selamat datang di video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di video pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sebelum kamu masuk ke materinya, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kamu capai setelah mempelajari video pembelajaran ini. Yang pertama, siswa atau siswi kelas 10 mampu menjelaskan bagaimana sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan tepat. Yang kedua, siswa atau siswi kelas 10 mampu mendeskripsikan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, baik dari lembaga pemerintah dan non-kementerian. Berikut ini adalah submateri pembelajaran yang akan kamu pelajari dalam video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Setelah kamu selesai memahami tujuan pembelajaran yang akan kamu capai dan submateri pembelajaran yang akan kita pelajari, kamu akan masuk ke pembahasan yang pertama, yakni sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk memengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang diinginkan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang tua menyuruh anak belajar atau aturan di masyarakat yang harus dipatuhi. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki kewenangan untuk mengatur rakyat demi keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Nah, menurut John Locke, kekuasaan negara terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yakni yang membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yakni yang melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran. Dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif, atau yang mengatur hubungan antar luar negeri. Nah, menanggapi pernyataan John Locke, Montesquieu menyempurnakan pandangan John Locke dengan membagi kekuasaan menjadi yang pertama, kekuasaan legislatif, yakni membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yakni melaksanakan undang-undang serta urusan luar negeri. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yakni mengadili dan mempertahankan undang-undang. Melihat penjelasan sebelumnya, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, yang dimana kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya pun terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, kita akan masuk ke latar belakang pembagian kekuasaan. Nah, dalam praktik pemerintahan, seringkali terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang ataupun lembaga, yang berpotensi pun menyebabkan sistem pemerintahan menjadi absolut atau otoriter. Untuk mencegah hal ini, diperlukan pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara. Dengan pembagian kekuasaan, tidak ada satu pihak pun yang memegang seluruh kekuasaan, sehingga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat saling mengawasi dan mengimbangi. Menurut Kusnadi dan Ibrahim, tahun 1983, terdapat 2 istilah yang berbeda namun sering disamakan. Yang pertama adalah pemisahan kekuasaan atau separation of power. Kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian yang benar-benar terpisah, baik dari segi organ maupun fungsi. Setiap lembaga kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu berdiri sendiri tanpa perlu koordinasi atau kerjasama dengan lembaga lain. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan secara ketat adalah Amerika Serikat. Yang berikutnya adalah pembagian kekuasaan atau division of power. Kekuasaan negara memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan secara mutlak. Artinya, lembaga-lembaga kekuasaan tersebut masih memungkinkan untuk berkoordinasi dan bekerja sama. Sistem ini lebih fleksibel dan banyak diterapkan oleh negara-negara dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, setelah mengetahui perbedaan antara pemisahan dan pembagian kekuasaan, berikut ini adalah mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, sempat dibahas sebelumnya bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menganut mekanisme pembagian kekuasaan yang diatur jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan Indonesia terdiri dari 2 dimensi utama. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal berarti pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga negara yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, setelah amandemen UUD 1945, pembagian kekuasaan ini berkembang menjadi 6 jenis kekuasaan yang berbeda. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan ini berkaitan dengan pengubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini juga dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, untuk mendukung wewenang kekuasaan ini, ada tertera sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dibentuk untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang penuh oleh presiden. Nah, kekuasaan ini memiliki landasan undang-undang untuk memperjelas batasan kekuasaannya, yakni di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, yang dimana menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan yang dibentuk untuk membuat undang-undang. Kekuasaan yang dipegang penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lalu yang berikutnya, yang keempat, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan ini dibentuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sama seperti yang lainnya, kekuasaan yudikatif pun memiliki landasan undang-undang untuk memperjelas batasan kekuasaannya, yakni di pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945, di mana di situ disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan yang dimana berhubungan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, hal ini disebutkan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakanlah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, yang keenam, kekuasaan moneter. Kekuasaan ini yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Tentu saja kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pasal 23 Undang-Undang 1945 menyatakan negara harus memiliki bank sentral yang diatur oleh undang-undang, yang dimana undang-undang ini merujuk pada Bank Indonesia sebagai bank sentral tadi. Nah, lalu bagaimana nih pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah? Nah, di tingkat daerah, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah daerah, dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan dibantu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sementara di tingkat provinsi, pembagian kekuasaan antara gubernur atau wakil gubernur dan DPRD provinsi. Lalu yang terakhir di tingkat kabupaten atau kota, itu antara bupati atau wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Oke, setelah menyimak bagaimana sistem pembagian kekuasaan secara horizontal, yang berikutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang selanjutnya dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Nah, maka dari itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat diatur melalui koordinasi, pembinaan,
dan pengawasan, terutama dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Sistem ini pun muncul sebagai konsekuensi penerapan asas desentralisasi, yang dimana memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Nah, balik lagi, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang berikutnya adalah tujuan dan fungsi pembagian kekuasaan di Indonesia. Langsung saja, yang pertama adalah mencegah pemusatan kekuasaan. Tentu saja ini dilakukan agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut yang dapat menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua, menciptakan sistem checks and balance, yang dimana lembaga-lembaga negara akan saling mengawasi dan mengimbangi agar kekuasaan berjalan sesuai aturan. Lalu yang ketiga, menjamin keadilan dan demokrasi. Dengan pembagian kekuasaan, rakyat akan mendapat perlindungan hak dan kebebasan politik yang baik. Lalu yang terakhir adalah mendorong efisiensi pemerintahan, yang dimana dengan pembagian tugas yang jelas antara lembaga-lembaga negara, maka lembaga-lembaga negara tadi bisa bekerja lebih fokus dan efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, setelah kamu mempelajari dan menyimak sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, berikut ini adalah kesimpulan dari materi pelajaran kali ini. Nah, setelah selesai mempelajari submateri pertama, yakni sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, sekarang kamu akan mempelajari submateri berikutnya, yakni kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Oke, langsung saja, kewenangan Presiden Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden Republik Indonesia berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kewenangan Presiden sangat luas dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang 1945. Berikut ini adalah rincian kewenangan Presiden sebagai kepala negara yang dapat kamu simak. Silahkan baca. Nah, setelah kamu mempelajari dan membaca kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, berikut ini adalah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang akan kamu simak juga. Silahkan membaca. Nah, setelah kamu mempelajari dan membaca kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yakni peran dan kedudukan Kementerian Negara. Jadi, peran dan kedudukan Kementerian Negara tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Maka dibentuklah Kementerian Negara itu. Kementerian ini dipimpin oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai kewenangannya. Menteri-menteri ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan membidangi urusan pemerintahan tertentu. Keberadaan Kementerian Negara diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Selain Undang-Undang Dasar, aturan tentang kementerian juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan, pembubaran,
hubungan fungsional dengan lembaga-lembaga pemerintahan kementerian dan pemerintahan daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Nah, setelah mempelajari peran dan kedudukan Kementerian Negara, berikut ini adalah tugas Kementerian Negara. Kementerian Negara bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Kementerian Negara dapat kamu baca di bawah ini. Nah, yang berikutnya adalah ruang lingkup urusan pemerintahan Kementerian Negara. Jadi, urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, urusan yang nomenklaturnya tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah urusan pemerintahan untuk penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Oke, yang berikutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara di Indonesia dibentuk untuk membidangi berbagai urusan pemerintahan yang sangat banyak dan beragam. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian dibatasi maksimal 34 kementerian saja. Lalu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara ini diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani, yaitu yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian ini memiliki nama dan tugas yang jelas dan tidak berubah karena sudah disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, yang kedua adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dengan ruang lingkup yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Ruang lingkup urusannya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak secara spesifik nama kementeriannya. Kementerian-kementerian tersebut antara lain Kementerian Agama, lalu Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, lalu yang terakhir Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Lalu berikutnya yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian ini bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, lalu mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, serta mengawasi pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, kementerian dan kelompok ini adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, lalu Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, lalu Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretariat Negara. Nah, yang terakhir adalah Kementerian Koordinator. Selain kementerian-kementerian di atas, terdapat kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di bawah lingkup tugasnya. Kementerian koordinator ini dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Ini meliputi Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lalu ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meliputi Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Agraria dan Tata Ruang, Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang berikutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini meliputi Kementerian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, Desa Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, yang terakhir adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, dan yang terakhir Kementerian Pariwisata. Nah, setelah mempelajari kementerian di Republik Indonesia, berikutnya adalah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Nah, apa itu LPNK? Selain Kementerian Negara, Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga pemerintah non-departemen. LPNK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu. LPNK berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan dan pengaturan LPNK diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Nah, fungsi utama dari LPNK ini adalah untuk menangani tugas-tugas pemerintahan yang bersifat khusus atau teknis, yang tidak secara langsung menjadi lingkup tugas kementerian. Koordinasi LPNK dilakukan dengan kementerian terkait sesuai bidang tugasnya. Nah, kamu bisa scan logo QR di bawah ini untuk melihat daftar lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia. Nah, kamu sudah sampai di ujung pembelajaran video pembelajaran PPKN ini. Berikut adalah kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran dari submateri 1, 2. Boleh kamu simak dan pelajari ya. Nah, sebelum kamu selesai mempelajari video pembelajaran ini, ada beberapa tes penguasaan yang dapat kamu kerjakan guna menambah pengetahuan kamu mengenai PKN, khususnya di nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Selamat mengerjakan! Nah, berakhirlah sudah video pembelajaran ini mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di lain waktu.